Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar? Baik ya semuanya. Puji Tuhan kalau kita di kesempatan ini bisa ketemu ya, bisa memulai tahun pelajaran yang baru 2020-2021 ya. Walaupun masih dilanjut dengan PJJ ya, tetapi tidak mengurangi kebersamaan kita dan semangat kita untuk belajar. Nah, kita berdoa anak-anak sekalian supaya kita senantiasa dilindungi dan dilakukan dari segala sakit penyakit, dan biarlah kita juga terus berdoa sebagai anak-anak Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan supaya masa pandemi ini boleh berlalu, boleh lewat, kemudian kita bisa bersekolah lagi seperti biasa ya. Puji Tuhan. Nah, selamat datang nih kelas 10 yang dimulai hari ini ya melalui MPLS ya. Kemarin tidak terasa nih baru kelas 7, kelas 8, kelas 9, sekarang udah kelas 10 lagi, nggak kerasa ya. Apa kabar? Saya juga mau sapa nih, ada Stephen Felim ya, wah nomor 1 ditanyanya ya. Kemudian ada GH, ada Fiona, ada Stella gitu ya, ada Ruben, ada Oden nih ya. Saya tidak bisa sapa satu persatu, tapi wah udah pengen ketemu lah, ngobrol-ngobrol lagi ya, ketemu lagi kalau bisa kita main sepeda bareng ya. Apa kabar semuanya kelas 10 ya? Puji Tuhan kalau kita semua bisa baik ya. Anak-anak sekalian, sebelum lanjut saya memperkenalkan diri ya, tidak kenal maka tidak sayang. Mungkin ada rekan-rekan anak-anak sekalian yang dari SMP-nya dari luar. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Nah, silahkan disimak lewat video ini saja karena sudah dibuat untuk SMP tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, Felim pasti udah tahu nih bikinnya gimana ya. Anak-anak sekalian, saya S1 di UPI, pendidikan ekonomi akuntansi, hampir 2 tahun kemarin saya ngajar akuntansi ya. Harusnya kalau nggak ada halangan begitu ya, ngajar lagi di SMA begitu. Cuman tahun ini oleh kemurahan Tuhan melalui YPK Bina Bakti, saya ditugaskan untuk memimpin sekolah menggantikan Miss Bunga yang saat ini sedang menantikan persalinan ya. Kita doakan sehat-sehat mereka semua begitu ya, sampai kelahiran persalinan selesai begitu. Nah, saya ditugaskan memimpin sekolah jadi nggak bisa ngajar SMA ya. Kemudian saya pernah juara 3 guru berprestasi di Kabupaten Bandung ya, puji Tuhan. Wakil kepala sekolah cukup lama, 13 tahun. Kemudian Wakasek kurikulum di SMAK 3 pernah saya di SMA 3 ya, hampir 2 tahun ajaran ya. Sambil pada saat itu pendirian SMA membangun sistem kurikulum dan kesiswaan. Saya lulus S2 di Business System Information atau Sistem Informasi Bisnis. Puji Tuhan dikasih 4 IPK ya. Kemudian saya juga ngajar dosen di perguruan tinggi swasta. Kemudian terakhir pembina FLS 2N desain poster tingkat nasional ya sama Andika ya. Andika apa kabar? Sehat, baik semuanya ya. Semangat ngedesain lagi nih. Nah, begitu ya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja ya. Mohon doa juga. Saya mau daftar S3 ya, akhir bulan ini saya tes ya, semoga lulus jadi dokter begitu ya, dokter pendidikan. Nah, anak-anak sekalian dikasih kesempatan oleh Pak Irwan, diminta untuk menyampaikan tentang youth leadership ya. Youth leadership atau bahasa Indonesianya kepemimpinan atau kepemimpinan di masa muda ya. Sebelum lanjut, yuk kita kita simak video berikut ya. Nggak usah lengkap karena waktunya dikasih 30 menit, sangat singkat sekali. Saya nggak tahu nih ngomongnya bisa kekejar tidak begitu ya. Nah ini, wow, ini semua ketua OSIS di Indonesia, mungkin sekolah negeri. Pagi hari ini saya mengundang ketua-ketua OSIS dari seluruh tanah air. Berkumpul di Istana Bogor, mereka berkumpul semua dalam acara Kawah Kepemimpinan Belajar.
Chandra di Muka, kepemimpinan pelajar dari seluruh tanah air. Ini semuanya berkumpul dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nyanga sampai walaupun duduknya agak jauh. Saya sih lihat dekat beberapa jarak waktu pelantikan begitu ya. Ya, mereka biar menyampaikan komentar dikit-dikit. Silakan ngomong. Senang banget bisa berkumpul sama teman-teman dari Sabang sampai dari Sumatera Selatan. Jokowi secara langsung, bertatap muka secara langsung, berkomunikasi secara langsung. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rezekinya kepada saya. Kami dari Papua Barat sangat senang karena bisa ikut ini dan banyak. Tentu ada ini Pak Muhajir Effendi ya sama Andika kemarin. Berani menghadapi cobaan, berani menghadapi rintangan. Tuhan pemimpin. Oke, anak-anak sekalian, kenapa sih Pak Jokowi ngasih perhatian gitu ya di sela-sela kesibukan pengen ketemu ketua OSIS begitu ya dari seluruh Indonesia. Nih, semoga SMP SMAK 3 juga Bina Bakti atau SMPK 3 Bina Bakti bisa ada perkumpulan pemimpin-pemimpin mudanya ya. Syukur-syukur ketemu Pak Presiden. Nah, kenapa sih pengen ketemu anak-anak muda begitu? Karena mungkin 20-30 tahun yang akan datang Indonesia ada di dipimpin sama mereka nih, anak-anak muda di seluruh Indonesia begitu ya, pasti begitu. Dan tidak akan bisa ada memimpin tanggung jawab yang besar sebelum kita dikasih tanggung jawab yang kecil. Saya yakin nih ya. Terus kenapa penting sih pemimpin muda ini? Kenapa penting juga? Karena pemimpin inilah yang membawa satu organisasi baik kecil atau besar ke satu tujuan begitu ya, ke satu tujuan. Indonesia punya cita-cita nih 5 tahun yang akan datang begitu ya. Nah, cita-citanya apa? Itu dipimpin oleh seorang pemimpin ya. Penting sekali. Saya yakin nih, tadi saya belum selesaikan. Saya yakin pasti orang-orang yang sudah memimpin sekarang ya, tanggung jawab besar, misalkan presiden, menteri dan sebagainya, dari kecilnya sudah terbiasa memimpin ya. Jadi bersyukurlah begitu kalau anak-anak sekalian dikasih tanggung jawab nih, jadi OSIS nih. Aktivitasnya tinggi, kegiatan merencanakan, bikin proposal, bikin event. Nanti ada pengalamannya terus sampai memimpin tanggung jawab yang besar baik di perusahaan ataupun di satu instansi kenegaraan ya. Stephen Film nih, Stephen Film ke film Y karena dekat begitu ya, bikin ini tuh jago nih kan ya. Tuh Andika ini jago nih kan, bisa seperti demikian ya. Stephen Film capek bikin film menang begitu ya, kapan bikin film yang kedua? Ayo datang ke SMP ya, kita bikin. Oke, kita mulai ya anak-anak sekalian materinya. Tadi itu pembukaannya. Nah ya, yuk. Am I a youth leader begitu? Apakah saya pemimpin muda? Saya pemimpin bukan? Nah, lihat pertanyaan di sini ya. Saya nggak bisa bacakan satu-satu lah ya. Silakan dicek begitu. Kira-kira jawab dalam hati Anda ya. Pengen terlibat enggak? Apa melihat harus sesuatu di organisasi yang harus dirubah? Anda aktif dalam kegiatan remaja kah? Baik di sekolah, baik di masyarakat, baik di di gereja begitu ya. Jangan merasa rugi anak-anak sekalian ada di organisasi. Nanti kalau cari beasiswa ke luar negeri, saya kan sudah pernah coba walaupun sampai tahap 2 ya, nggak lanjut lagi. Nah, yang dicari ini orang-orang yang sudah terbiasa terlibat ke organisasi, karena yakin pada saat dikasih beasiswa lulus akan dikasih mereka akan yang ngasih beasiswa, mereka akan melihat yang dapat beasiswa itu yang dikasih akan ngasih kontribusi kepada masyarakat, seperti itu ya. Sok silakan dijawab ya. Nah, kalau misalnya tadi anak-anak sekalian ya di sini ya, pokoknya pengen sesuatu dirubah nggak? Ada cara nggak yang lebih bagus seperti itu ya? Nah, jawabannya bisa jadi atau bahkan Anda pemimpin muda itu Anda. Yes, you. Siapa? You, me. You, me. Siapa? Anda dan saya. You and me ya. Nah ini tahu nggak tokoh siapa? Ini adalah Uncle Sam ya. Uncle Sam itu julukan kepada Paman Sam. Jadi kalau suatu saat dikasih rezeki ke Amerika, pengen cari Uncle Sam ya
Nah ketemu, ini gambarannya, I want you gitu ya. Kapten Amerika juga yang nyari Uncle Sam, I want you begitu ya. Nah, kalau pertanyaan tadi Anda merasa pengen rubah satu organisasi, ada cara yang lebih baik, cara apa, ide-ide yang bagus, Anda ini pemimpin seperti itu ya. Nah, tentang pemimpin muda ya. Apakah Anda berpikir jadi pemimpin muda itu sulit begitu ya? Atau harus punya knowledge, pengetahuan dan skill dan keterampilan begitu, atau pengetahuan dan pengalaman ya. Nah, harus dipelajari terus begitu ya, pengalaman ya. Nah, semua orang, misalnya kita berpikir seperti ini, katanya semua orang itu punya potensi jadi pemimpin ya. Jadi pemimpin itu tidak selalu harus tahu semua jawaban ya. Yang semua tahu itu apa? Kalau ada ungkapan ya, hanya Tuhan yang tahu semuanya, begitu, yang bisa menjawab itu, kemudian waktu yang menjawab, dan tanyakan saja pada rumput yang bergoyang, seperti demikian ya. Jadi pemimpin itu bukan seperti itu ya. Nah, menjadi pemimpin yang baik itu tanggung jawab sama segala aktivitas kita ya. Sama orang-orang yang kita pimpin ya, kemudian sama target atau tujuan yang akan kita capai begitu ya. Nah, kemudian passion seorang leader itu, dia harus melakukan apa yang dia percaya itu benar, baik gitu. Bukan kata orang atau kepengen orang kita lakukan, bukan hanya itu, tetapi memang ini baik dan benar dilakukan untuk mencapai tujuan, seperti demikian ya. Nah, you have already start being a leader. Kamu sudah jadi pemimpin ya pada saat kamu merasa harus bikin perbedaan. Sekali lagi, Anda, wah ini kameranya kecil ya, kelihatan. Apakah Anda merasakan bahwa Anda itu harus merubah sesuatu untuk membawa masyarakat ini, bangsa negara ini menjadi lebih baik? Itu adalah pemimpin. Anda adalah pemimpin. Yes, you. I want you. Ya, yeah. I want you to clean up your dishes. I want you to clean up your dishes ya. Selamat datang, ini di ruang kerja saya di rumah ya. Saya banyak sekali buku begitu, di sebelah ada komputer PC juga. Saya jadi aneh seperti ngomong sendiri ya, tapi kita lanjut sekalian ya. Saya Droid Cam ini pakai webcam, itu pakai HP, pakai wifi, jadi agak delay begitu ya. Nah, youth leader, apa itu pemimpin muda begitu ya? Pada saat kita melihat ya, ada kemampuan untuk envision a goal, punya visi kepada tujuan atau sesuatu yang harus dirubah, itu pemimpin ya. Kemudian pemimpin itu udah tahu harus dirubah, mengambil inisiatif, action ya untuk mencapai tujuan. Terus berani ambil tanggung jawab, nah ini ya CLC ya. Dan untuk bekerja sama ya, berkomunikasi dengan orang lain. Wah, ini pemimpin ya. Jadi kata kuncinya perubahan, inisiatif, tanggung jawab, kerja, komunikasi, seperti itu. Itu adalah pemimpin ya. Nah ini nih, wah, Iron Man ya. Saya masih ingat sampai hari ini tagline filmnya, disebutkan bahwa heroes aren't born ya. Heroes aren't born begitu ya. Heroes are built. Jadi heroes itu tidak lahir tetapi dibangun ya, dibuat. Keren banget ya. Nah, leader itu bukan hanya dilahirkan tapi dibuat, betul ya. Jadi walaupun kita misalnya pintar, jadi intinya perlu pengetahuan, perlu skill, punya pengalaman. Jadi itu saling terpadu begitu ya, dilatih terus begitu ya. Nah, jadi segala bisa itu akan membangun kita mengelola organisasi lebih bagus, lebih ngerti ya, seperti demikian. Nah, ya, banyak sekali skill yang dikembangkan ya untuk menunjang kita menjadi seorang pemimpin ya. Silakanlah respect, caring ya, diceklah communication ya, integritas, jujur, benar ini jujur ya. CLC juga ya, responsibility ya, high expectation for self and community ya.
kita punya harapan yang besar kepada komunitas gitu ya. Kemudian selalu punya tujuan ya. Hidup itu tidak berarti tanpa tujuan. Jadi harus ada tujuan terus ya. Begitu ya, next. Nah, sekarang kita lihat leadership style. Saya akan ajak anak-anak sekalian mengerti gaya-gaya leadership. Nanti kita akan demo ya. Nah, leadership style yang pertama autokratis. Autokratis itu adalah satu orang yang pegang kontrol, satu orang yang ambil keputusan, kemudian dia direct orang lain atau memimpin orang lain ya. Dia semua ngambil keputusan ya. Nah, kata ahli psikologi ya, kepribadian katanya gaya ini was the most unsatisfactory ya, yang tidak nyaman begitu buat di grup begitu ya. Yang kedua, ingat ya tadi, maaf, ada autokratis, ada demokratis. Demokratis itu seseorang memegang kendali ya, tapi tetap terbuka sama usulan-usulan dari grup ya. Kemudian melihat kinerja orang juga ya. Ini leader ini lebih kepada membimbing, mengguide ketimbang direct ya. Hati-hati nih, gini hati-hati ya. Satu orang ke Anda, empat jari ke kita begitu. Jadi harus kita dulu berubah sebelum orang lain pengen berubah begitu ya. Nah, ini yang paling populer ya, populer. Bahkan negara pun mengadaptasi ya sistem pemerintahannya demokratis karena berada di tangan rakyat, tetap dibimbing, diarahkan kepada satu tujuan begitu. Yang terakhir ini laissez-faire. Wah, ini nih tolong dihindari ya. Laissez-faire, sama-sama bilang laissez-faire begitu ya. Nah, orang yang memimpin itu duduk di belakang tidak melakukan apa-apa. Ya. Dia itu tidak menyediakan direksi arahan. Dia juga tidak mengadakan guidance. Ini paling unproduktif. Jadi ini kumaha kalian bawahan, itu laissez-faire. Nah, gimana kalian begitu ya. Nah, sekarang kita nanya dong, apa leadership style kita? Nah, lihat ini garisnya ya. Nah, pertama fokusnya ke sini. Nanti akan ada anak-anak sekalian akan ada kuesioner. Apakah pada saat kita isi, apakah kita concern sama task, apa kita concern sama people ya. Skor ini berapa, sebelah kiri, sebelah kanan berapa, tarik garis seperti ini ya. Anak-anak sekalian dan rekan-rekan OSIS semua, Pak Irwan yang terhormat begitu. Nanti saya akan kasih ini kuesioner. Kuesioner seperti ini ya. Saya nggak bikin Google Form karena sudah ada nih tahun yang lalu. Anak-anak sekalian tinggal isi saja. Saya akan bikin mudah saja ini. Ya, oke. Sini. Ini ke bawah juga di hide ya. Nah, anak sekalian, yang pertama kuesioner yang pertama leadership style ya. Tolong diisi di kolom ini. Saya kasih abu-abu, anak-anak sekalian isi ya, supaya ada feedback di pertemuan hari ini. Isi dengan A itu always, F itu frequently, sering, occasionally kadang-kadang O, seldom itu S ya, jarang begitu, never itu tidak pernah ya. Silakan diisi A, F, O, N seperti ini ya. Ya, anak-anak sekalian tinggal isi ini aja. Di sini saya kemungkinan besar akan bertindak sebagai juru bicara kelompok. Kalau ini jawaban saya, ini jawaban jujur saya. Frequently ya, kemungkinan seperti itu. Saya akan mendorong anggota. Nah, occasionally ya. Enggak sih, enggak occasionally. Saya mendorong anggota untuk bekerja berjam-jam ya occasionally. Saya akan membuat prosedur yang seragam, pasti always begitu ya. Nah, saya jawab, perhatikan di sini anak-anak sekalian, terhadap orang saya dapat poin 5, tugas terhadap saya 18. Jadi seperti ini. Terhadap orang tadi berapa? 5. Di sininya 5 ya. Di sini 18 ya. Di sini 5, di sini 18. Berarti kira-kira saya ada di sini 5, di sini saya tarik set. Nah, ini nilai kita ini saya adalah medium katanya. Di sini medium. Kalau medium itu tipe kepemimpinan saya apa? Ini democratic leadership. Kalau ini terlalu tinggi sampai ini ke bawah, jadi kita sangat autokratis
ya sedikit laissez-faire. Apalagi di sini bahaya kalau di sini terlalu tinggi, ditariknya jadi gini. Jadi kita membiarkan orang laissez-faire, sedangkan tas tidak tercapai begitu ya. Nah jadi akan jadi low. Kalau saya ini tadi nilainya adalah 18 dan 5, jadi seperti demikian. Saya ada daerahnya di medium democratic leadership. Yuk kita lihat ya. Nah, jadi kita bisa paham ya, tadi ada yang demokratis, otokratis sama laissez-faire. Saya demokratis daerah di sini ya. Jadi dengar orang, tetapi tugas juga tetap tercapai ya. Ini yang paling populer. Ada ilmu yang lain, pendapat orang lain dari ahli, yaitu ada yang bilang commanding. Cara gaya pemimpin itu command, visionary, afiliatif, demokrasi ya, pace setting dan coaching. Paling populer yang tadi yang pertama. Ada juga yang gayanya birokratis menurut orang ahli gitu ya, menurut teori yang lain. Ada yang people oriented, tapi sebenarnya mirip-mirip sebetulnya. Birokratis itu kan kepada task, people oriented itu ke laissez-faire atau demokratis. Terus ada yang transformasional, yang pengen terbaik semua orang ya. Kemudian transformational leader itu integritas dan high emotional intelligence. Yang pertama aja kita pegang ya, paling populer itu ilmunya. Nah, peran pemimpin apa begitu ya? Peran pemimpin apa? Tuh, harus punya visi. Pemimpin tidak boleh punya tujuan. Nanti anak-anak sekalian jadi ketua OSIS pasti punya visi misi, punya tujuan. Begitu. Apa bedanya visi misi tujuan? Ini visi, ya kelihatan. Ini misi, ini tujuan. Saat tujuan tercapai, misi tercapai, visi juga tercapai. Kalau visi udah tercapai, ganti visi yang baru, begitu ya. Walaupun visi biasanya disetting 20 tahun ke depan, begitu ya. Kemudian nih, pemimpin itu mendorong, empower. Inspirasi, dia harus punya yang lebih dari anggota yang lain untuk memberikan dorongan begitu. Jadi suruh bawahan kerja, pemimpin nggak kerja ya nggak bisa juga. Kemudian memberikan energi ya kekuatan terus seperti itu, dimotivasi terus ya. Kemudian pemimpin itu membuat tim dan memimpin tim. Nah, tidak bisa semua orang jadi pemimpin. Ini Avengers 1 ya. Waktu mereka assemble. Ini di komiknya Avengers Assemble ya. Ada pemimpinnya ya, Captain America. Pada saat Iron Man pengen memimpin, ya hancur-hancuran. Thanos datang 2018 hancur, nggak bisa menang begitu ya. Tapi kalau bersatu ya 2019 menang begitu ya. Nah jadi nggak bisa semua otak bersatu ya. Prosedur, kasih ide kepada pemimpin yang dimandatkan. Ingat nih, pemimpin kita harus respect. Maksudnya respect respect seperti itu maksudnya. Karena ini Tuhan yang pilih, tidak ada pemerintahan tanpa seizin Tuhan. Walaupun organisasi kecil, begitu ya. Tuhan yang kasih izin kok, begitu ya. Mau gimana juga, sudah dipilih, dikasih mandat, ini tugasnya berat, tanggung jawab dan sebagainya, kita dukung saja seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi leadership. Tadi kan saya sampaikan bahwa leader itu punya pengetahuannya, betul pengetahuan. Ya, misalnya S1 manajemen atau S1 apapun, kan ada pengetahuan di bidangnya, ya. Kemudian dia punya skill, ya. Kemudian dia punya nilai-nilai moral yang baik. Pada saat digabung ketemu semua, ada irisannya. Jadi ini yang core-nya, ya, intinya yang pemimpin perlu, yaitu emotional intelligence. Jadi knowledge, attitude, value, motivation, dan skill begitu ketemu menjadi satu core yang disebut emotional intelligence. Inilah yang diperlukan sama pemimpin. Contohnya ini nih, knowledge itu manajemen planning skill, betul. Attitude harus jujur, integritas ya, harus dapat dipercaya. Skill, decision making, critical thinking, wah ini nih mah perlu banget. Nah begitu ketemu harus punya self awareness ya, kesadaran diri, self regulation ya, kedisiplinan begitu ya, motivasi, empati, dan kemampuan interpersonal skill. Pemimpin ketemu banyak orang, ketemu pemimpin organisasi lain bahkan ya, jadi harus punya ini EI, emotional intelligence ya. Oke, kita ke kuesioner yang kedua anak-anak sekalian ya. Saya kasih pertanyaan sekitar 15 anak-anak sekalian.
Ya, anak-anak sekalian, saya punya 15 pertanyaan isi di bagian abu-abu ini, begitu ya. Isinya dengan seperti tadi lah, mirip, kalau tidak sama sekali never, jarang rare, kadang seldom gitu, sering often, dan sangat sering itu very. Nah, Anda isi, saya dapat mengenali emosi saya ketika saya mengalaminya. Ya, saya isi kadang ya. Nah, kemudian saya kehilangan kesabaran, ini jarang saya. Ini jawaban jujur saya. Orang-orang telah mengatakan pada saya adalah pendengar yang baik, ya, often ya. Saya tahu bagaimana menenangkan diri ketika cemas, ya kadang. Saya senang mengatur dan mengorganisasi kelompok, ya. Sangat, saya suka, ya. Kemudian ini nih, saya mengatur tujuan jangka panjang dan meninjau kemajuan secara berkala, sangat. Begitu di jumlah. Saya kuesioner ini akan dikasih oleh ketua OSIS atau di bawah YouTube-nya ya. Anak-anak sekalian bisa download, silahkan diisi. Begitu ya. Kemudian evaluasi pribadi. Saya 55 nih. 55 itu apa? Nah, 55 itu hampir di sini nih. Nah, di sini nih. Saya 55 ya, kurang 1. Nah, jadi cukup cukup punya EI person atau di sini ya kategorinya, kategori atas ya. EI-nya udah oke, begitu ya. Nah, punya relasi yang bagus, punya pendekatan begitu ya. Nah, ini kata dia ya, however, tapi ketika orang admire, mengagumi skill Anda ya, kita suka hilang lupa daratan begitu ya. Nah, jadi ya udah cukup. Kalau misalnya kurang, nanti harus punya EI aja. Ngejar EI-nya bagaimana ya? Ini jelas. Kejar ini, begitu. Silahkan, nanti akan naikin ininya juga, begitu ya. Ada lagi nggak yang perlu disampaikan ya? Nah, ini bagaimana untuk meningkatkan EI kita? Kan tadi dari 3 bulatan tadi kita tingkatan ya. Teknisnya, prakteknya ya sering punya perhatian kepada orang lain, sering melihat orang lain, begitu diri kita, begitu ya. Kemudian kalau kita marah ya, apa yang bikin kita triggernya marah apa, begitu ya. Nah, terus dilatih begitu ya. Nah, kemudian self regulation, praktek yang lain ya, kita harus pause diri kita sebelum kita merespon ya, dicerna dulu baru kita merespon, seperti itu ya. Nah, kemudian motivasi ya, kita harus chart a map katanya, draw expression of different emotion begitu ya. Nah, jangan memotong kata-kata ya, katanya orang lain lagi bicara seperti itu ya. Lihat body language orang, itu memotivasi kita begitu ya. Empathy, betul. Empathy itu simple, mendengar kok, sebenarnya mendengarkan ya. Udah mendengarkan, orang nggak butuh apalah dari kita, tapi didengar saja seperti itu ya. Hati-hati nih cowok-cowok ke cewek-cewek ya. Cowok-cowok dengarkan, cewek itu pengen didengarkan seperti itu ya. Ya, didengarkan begitu ya. Nah, interpersonal ya, jangan merasa rendah diri, belajar ngobrol sama orang lain begitu. Karena namanya kepemimpinan pasti ketemu orang banyak ya. Nggak boleh minder dosa. Kenapa Tuhan menciptakan kita baik apa adanya ya, tidak lebih tidak kurang. Saya kurus seperti ini, mungkin ada kelebihannya ya, seperti demikian. Anak-anak, dari saya tidak banyak karena waktu yang disampaikan juga seperti demikian. Ada satu video lagi ya untuk mengakhiri bagaimana jadi pemimpin. Suatu aturan ataupun perintah. Semakin mereka paham, semakin mereka akan lebih sukarela untuk mengerjakan perintah. Tips nomor 2. Kurangi sekat-sekat birokrasi dan formalitas. Para milenial tidak suka dengan birokrasi. Mereka tidak suka formalitas. Penuh dengan menyelesaikan pekerjaan dan berkreasi. Mereka tidak ingin dibatasi banyak aturan. Namun, hal ini sulit diterima oleh para Gen X milenial. Alasannya, sentuh hati mereka. Jadi kita banyak mendengarkan orang,
kita saling memahami orang, ya, menghargai orang. Mereka dibesarkan di Ada lagi? Nah, ini benar, saya berulang, mendengarkan ini penting. Kalau kita mendengarkan, kita tahu kebutuhan orang apa, kita kasih solusi benar. Kita akan kasih obat ke pusat sakitnya dan sembuh, bukan hanya pengurang rasa sakit. Begitu, ya. Anak-anak, demikian sesi yang saya bisa sampaikan. Kalau tidak ada halangan, saya diberikan sesi yang kedua. Nanti kita ketemu lagi ya. Senang berjumpa dengan anak-anak sekalian. Semoga ini bisa jadi pengembangan diri kita bersama ya. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Waktunya juga mungkin sudah cukup 30 menit. Saya juga mau sepedahan lagi ya. Setiap sore saya bersepeda kira-kira pakai Mi Band 4 7 km. Kapan-kapan kita sepeda bareng ya. Kontakkan sama saya. Terima kasih. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Tetap sehat, tetap di rumah ya. Tuhan berkati.